Pernahkah Anda membayangkan seorang presiden disamakan dengan nabi? Bukan di film komedi, tapi di dunia nyata politik Indonesia. Ini adalah kupasan tuntas sebuah pernyataan yang lebih heboh dari drama Korea, lebih panas dari sambal terpedas, dan lebih absurd dari mimpi di siang bolong. Seorang politisi tiba-tiba meluncurkan wahyu di media sosial, menyebut Presiden Jokowi layak jadi nabi. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebuah badai digital yang tak terhindarkan. Di sebuah semesta paralel bernama media sosial, di mana waktu seolah tak berarti dan jempol lebih berkuasa dari akal sehat, sebuah peristiwa besar terjadi. Tepatnya pada tanggal 9 Juni yang cerah, Deddy Nurpalaka, seorang kader dari Partai Solidaritas Indonesia, memutuskan untuk mengguncang dunia. Namanya, yang seringkali lebih cepat viral daripada program kerjanya, sekali lagi menjadi pusat perhatian. Melalui akun X miliknya, Deddy meluncurkan sebuah wahyu. Bukan wahyu biasa, tapi sebuah pernyataan yang membuat para nabi di langit mungkin ikut mengernyitkan dahi. Dengan keyakinan setebal baja, ia menyatakan bahwa Presiden kita, Bapak Joko Widodo, sudah lebih dari cukup syarat untuk menyandang gelar nabi. Ya, Anda tidak salah dengar. NABI, entah apa yang merasukinya. Apakah ia baru saja mendapat pencerahan ilahi setelah minum kopi pagi? Atau hanya sekadar cemas berlebihan kalau junjungannya itu tersandung kerikil politik sekecil apapun? Dalam imajinasi Deddy yang subur, Jokowi adalah sosok yang invincible, mustahil untuk dijatuhkan. Ia seolah telah berubah menjadi Superman lokal, lengkap dengan jubah tak kasat mata yang membuatnya terbang, anggun di atas lautan kritik dan caci maki. Deddy dengan bangga membeberkan sederet prestasi yang menurutnya sudah setara dengan mukjizat. Membangun jalan tol? Mungkin itu seperti membelah lautan. Belusukan ke pasar? Itu setara dengan berjalan di atas air. Padahal, yang kita lihat setiap hari hanyalah seorang politisi biasa yang sangat ahli dalam membagikan senyuman di setiap jepretan kamera. Bukan seorang wali suci yang siap memimpin umatnya menuju surga abadi. Babak pertama dari drama komedi ini pun resmi dimulai. Dunia maya tidak pernah mengecewakan. Tak perlu menunggu komando, pernyataan agung dari Deddy langsung disambut oleh penghuni setianya. Para netizen yang maha cepat dan maha benar. Ibarat semut mengerubungi gula, atau lebih tepatnya, piranha mencium bau darah, cuitan itu diserbu tanpa ampun. Dalam hitungan menit, kolom komentar berubah menjadi arena gladiator verbal. Ribuan kecaman pedas, sindiran menohok, dan sarkasme tingkat dewa menghujani akun Deddy. Ada yang bertanya, wah, kalau begini caranya, Deddy harus buka kursus kilat jadi nabi nih, biar kita semua bisa belajar dari suhu Jokowi. Ada pula yang berkomentar, tolong cek, mungkin sandalnya Deddy ketinggalan di surga. Dan tentu saja, pesta tidak akan lengkap tanpa meme. Dunia maya berpesta pora, meme-meme bertebaran lebih cepat dari janji kampanye. Wajah Deddy dan Jokowi menghiasi berbagai template lucu, mengubah kritik menjadi komedi massal. Seolah-olah seluruh dunia memang sedang menantikan fatwa dari Deddy Nurpalaka tentang siapa lagi tokoh publik yang layak diangkat menjadi nabi setelah masa jabatan Jokowi berakhir. Popularitas cuitan itu bahkan melampaui popularitas Deddy sendiri. Sebuah ironi yang sangat digital. Merasa belum cukup membuat geger, atau mungkin merasa misinya belum selesai, Deddy kembali meniupkan api ke dalam badai. Alih-alih meredam suasana, ia justru menambah bensin. Dalam klarifikasinya, ia menjelaskan lebih lanjut argumen kenabiannya, dan penjelasannya sungguh di luar nalar. Menurut Deddy, bukti utama kenabian Jokowi terletak pada dua hal: kedekatannya dengan rakyat dan senyum lebarnya yang tak pernah pudar. Di mata Deddy, Jokowi adalah manifestasi dari manusia biasa yang terlalu sempurna untuk menjadi manusia biasa. Sebuah kalimat paradoks yang mungkin hanya bisa dipahami oleh logika setingkat Deddy atau para filsuf surrealis. Jokowi, yang tersenyum tulus di hadapan kamera saat membagikan sembako, digambarkan seolah-olah sedang menghadapi ujian kesabaran ilahi, bukan sedang pusing tujuh keliling memikirkan utang negara yang membengkak atau ruwetnya birokrasi yang minta ampun. Deddy bahkan dengan puitis menyebutkan bahwa Jokowi begitu menikmati statusnya sebagai manusia biasa. Tentu saja dia menikmati. Siapa yang tidak menikmati peran sebagai superstar sebuah negara? Yang setiap gerak-geriknya dianggap sebagai tanda-tanda dari langit, dan setiap senyumannya ditafsirkan sebagai pertanda kemakmuran. Menurut logika ini,
kriteria menjadi nabi ternyata lebih mudah dari yang kita kira. Puncak dari drama komedi ini akhirnya tiba. Ketika kita mengira Dedi hanyalah serigala, tunggal yang melolong sendirian di tengah hutan belantara politik, kita salah besar. Ternyata ia adalah pemimpin dari sebuah paduan suara. Tak lama setelah pernyataannya menggema, beberapa kader PSI lainnya muncul memberikan dukungan, seolah membentuk koor surgawi. Mereka tidak hanya setuju, tetapi melangkah lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih dalam. Dengan keyakinan penuh, mereka mengklaim bahwa Jokowi memang sudah memenuhi semua syarat dan ketentuan untuk menjadi seorang nabi. Syarat dan ketentuan berlaku, tentu saja. Pernyataan kolektif ini sukses membuat publik terdiam sejenak, mencoba mencerna apakah mereka sedang menyaksikan siaran berita politik atau episode perdana dari serial dokumenter tentang nabi-nabi modern dari Nusantara. Sepertinya Dedi dan rekan-rekannya di PSI telah menemukan resep rahasia kehidupan, sebuah formula suci yang terlewat oleh para filsuf selama ribuan tahun. Ternyata, kualifikasi utama untuk menjadi nabi di zaman sekarang hanyalah dua: rajin belusukan dan mahir tersenyum saat negara sedang banyak masalah. Jika standarnya sesederhana itu, mungkin kita semua punya kesempatan yang sama untuk mendaftarkan diri jadi nabi di pemilu berikutnya. Siapkan CV Anda. Di tengah hiruk-pikuk pemujaan yang sudah mencapai level membabi buta, muncullah secercah harapan. Sebuah suara nalar di tengah kegilaan. Ia adalah John Sitorus, seorang pegiat media sosial yang rupanya masih menyimpan stok akal sehatnya. Ia tampil sebagai antitesis dari euforia kenabian ini. Dengan nada mengingatkan seorang kakak kepada adiknya yang sedang kasmaran, John mempertanyakan kewarasan di balik pernyataan Dedi. Ia tidak membantah dengan emosi, tapi dengan logika. Ia menegaskan agar Dedi dan kawan-kawan tidak asal bicara hanya karena rasa cinta mereka yang sudah meluap-luap hingga ke ubun-ubun. John melontarkan kritik pedas, menuduh Dedi lebih sering berbicara menggunakan emosi daripada fakta. Ia seolah mengingatkan Dedi untuk berhenti dari halusinasinya dan kembali memijak bumi pertiwi yang penuh dengan masalah nyata, bukan surga imajiner. Siapa sangka, di tengah drama ini, John Sitorus tampil lebih bijak. Ia memilih menggunakan nalar daripada keyakinan buta yang sedang menjadi tren di kalangan tertentu. Sebuah pengingat penting bahwa dalam politik, sama seperti dalam kehidupan, cinta yang berlebihan seringkali membuat kita lupa daratan. Setelah melewati berbagai babak yang penuh drama dan tawa, kita sampai pada pertanyaan pamungkas. Apakah ini akhir dari segalanya? Meskipun Dedi sudah berusaha memberikan klarifikasi dan penjelasan berlapis tentang jalan pikirannya yang unik, kontroversi ini tak kunjung padam. Ibarat api disiram bensin, perdebatan justru semakin berkobar. Dunia maya terbelah menjadi dua kubu yang saling berseberangan. Kubu pertama adalah mereka yang mendukung, atau lebih tepatnya menertawakan semua ini sebagai hiburan politik gratis. Kubu kedua adalah mereka yang mengkritik dengan geram, menganggap pernyataan ini sebagai sebuah penghinaan terhadap akal sehat dan nilai-nilai agama. Satu hal yang pasti, pernyataan kenabian Jokowi ini telah berhasil memicu perdebatan panjang, yang mungkin tak akan ada habisnya. Ia telah menjadi bola salju yang terus menggelinding, membesar, dan menyeret lebih banyak lagi opini dan argumen. Apakah ini benar-benar akhir dari sebuah kisah kontroversial? Atau jangan-jangan, ini hanyalah babak pembuka dari sebuah era baru dalam komedi politik Indonesia? Yang jelas, dunia maya akan terus bergemuruh, setia menanti dalam kegelapan siapa lagi yang akan melontarkan pernyataan lebih fantastis berikutnya. Karena di negeri ini, panggung selalu terbuka dan penonton selalu butuh hiburan. Bagaimana? Menurut Anda, apakah ini sekadar slip lidah yang dibesar-besarkan? Strategi politik yang jenius? Atau memang bukti cinta yang kelewat batas?